Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Feby Arianti Nekoi, biasa dipanggil Feby, NIM 204111073, mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa, Prodi Farmasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang reaksi identifikasi kation dan anion. Yang pertama, teori dari anion dan kation. Anion adalah ion bermuatan negatif, misalnya ion yang tertarik ke anoda atau elektroda positif. Dalam elektrolisis, tabung hampa elektronik anoda menarik elektron dari katoda. Dalam alat elektronik vakum, elektron dipancarkan anoda dan mengalir ke katoda. Sedangkan kation adalah ion bermuatan positif, yaitu ion yang tertarik ke katoda selama elektrolisis. Dalam alat elektronik vakum, elektron dipancarkan oleh katoda atau mengalir ke anoda. Yang kedua, alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah tabung reaksi. Sedangkan bahan yang digunakan adalah larutan Al2SO4, larutan NaOH, larutan NH3, larutan BaCl2, larutan H2SO4 pekat, larutan HCl encer, larutan HCl pekat, larutan HNO3 encer, larutan HNO3 pekat, dan aguades. Yang ketiga, prosedur kerja. Yang pertama, ion Al3+. Yang pertama, menyiapkan 2 tabung reaksi yang telah diberi label dan mengisi 5 ml larutan aluminium sulfat pada masing-masing tabung reaksi. Yang kedua, menambahkan tetes demi tetes larutan NaOH ke dalam tabung pertama sebanyak 8 tetes. Yang ketiga, menambahkan larutan NaOH berlebih 5 tetes. Yang keempat, mengamati perubahan terlebih dahulu, lalu mengulangi percobaan 2 dan 3 pada tabung kedua dengan mengganti larutan NaOH menjadi larutan NH3. Yang kelima, membandingkan perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung. Yang kedua, cara kerja ion SO4 2-. Yang pertama, menyiapkan 4 tabung reaksi yang telah diberi label dan mengisi masing-masing tabung reaksi dengan larutan aluminium sulfat sebanyak 3 ml. Yang kedua, menambahkan 3 ml larutan borium klorida ke dalam masing-masing tabung tersebut. Yang ketiga, menambahkan larutan HCl encer pada tabung 1. Yang keempat, menambahkan larutan HNO3 encer pada tabung 2. Yang kelima, menambahkan larutan HCl pekat pada tabung 3. Yang keenam, menambahkan larutan HNO3 pekat pada tabung 4. Yang ketujuh, mengamati perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi. Yang berikut hasil pengamatan dari identifikasi ion Al3+. Tabung yang pertama, larutan NaOH endapan tepung, warnanya putih pekat, keterangan 20 tetes. Yang kedua, endapan tepung, warnanya putih pekat, keterangan 40 tetes. Tabung yang kedua, larutan NaH3 endapan tepung, warnanya putih pekat, keterangan 5 tetes. Endapan yang kedua, tepung, warnanya putih pekat, keterangan 10 tetes. Yang kedua, data pengamatan dari identifikasi ion SO4 2-. Tabung yang pertama, larutan HCl encer endapan tepung, warnanya putih pekat, keterangan 12 tetes. Tabung yang kedua, larutan HNO3 encer endapan tepung, warnanya putih pekat, keterangan 13 tetes. Yang tabung yang ketiga, larutan HCl pekat endapan tepung, warnanya putih pekat, keterangan 5 tetes. Tabung yang keempat, larutan HNO3 pekat endapan tepung, warnanya putih pekat, keterangan 2 tetes. Yang keempat, pembahasan. Hasil percobaan identifikasi ion Al3+ dengan menggunakan larutan NaOH dan larutan NH3 diperoleh endapan terbanyak diperoleh pada saat penambahan dengan larutan NaOH dan NH3 encer. Pada penambahan larutan NaOH dan NH3 pekat diperoleh endapan yang lebih sedikit.
Hal ini disebabkan bila suatu larutan semakin pekat, maka kemampuannya dalam mengikat dan bereaksi dengan ion semakin besar. Sehingga endapan semakin sedikit. Bila suatu larutan semakin encer, maka kemampuannya dalam mengikat ion semakin kecil. Sehingga endapan semakin banyak. Bila koefisien semakin besar, maka jumlah senyawa tersebut juga semakin besar. Sehingga terbukti bahwa larutan encer menghasilkan lebih banyak endapan daripada larutan pekat. Pada pekat dan encer dilihat dari besar konsentrasi larutan. Pada identifikasi ion SO4 duamin ditambahkan larutan HCl encer dan pekat serta HNO3 encer dan pekat. Penambahan masing-masing larutan dihasilkan endapan yang jumlahnya berbeda antara tabung yang satu dengan tabung yang lain. Penambahan HCl, tabung yang ditetesi HCl pekat jumlah endapan lebih banyak dibandingkan dengan tabung yang ditetesi HCl encer. Ini disebabkan karena HCl pekat mempunyai konsentrasi lebih tinggi pada saat bereaksi lebih kuat dengan borium. Sehingga jumlah endapan borium klorida dihasilkan akan lebih banyak, sedangkan pada HCl encer konsentrasinya lebih rendah sehingga jumlah endapan yang dibentuk sedikit. Selain terbentuk endapan juga terbentuk banyak uap. Pada penambahan HNO3, jumlah endapan yang terbentuk HNO3 encer lebih banyak dibandingkan pada penambahan HNO3 pekat. Ini disebabkan karena kemampuan melarutkan HNO3 pekat lebih kuat dibandingkan HNO3 encer, sehingga jumlah larutan pada tabung dengan penambahan HNO3 encer lebih banyak jika dibandingkan dengan tabung pada penambahan HNO3 pekat. Dari penambahan ini hanya terbentuk sedikit uap. Yang berikut kesimpulan dari hasil praktikum ini. Yang pertama, bila larutan semakin encer, maka endapan yang dihasilkan semakin banyak. Bila larutan semakin pekat, maka endapan yang dihasilkan semakin sedikit. Yang kedua, identifikasi dengan ion Al3+, terjadi endapan baik Al3+ tambah NaOH maupun Al3+ ditambah NH3. Yang ketiga, larutan amonia bersifat basa lemah bila dicampurkan dengan larutan aluminium sulfat membentuk endapan keruh berupa butiran tepung. Yang keempat, identifikasi ion SO4 duamin dengan HCl pekat encer serta HNO3 pekat dan encer menghasilkan endapan tepung berwarna putih. Yang kelima, pada penambahan HCl pekat endapannya lebih banyak daripada penambahan HCl encer, sedangkan penambahan HNO3 encer jumlah endapannya lebih sedikit daripada HNO3 pekat. Inilah hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.